Hari ini kita bersua kembali dengan Ibu Haja Sena, yang pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang materi ikatan kimia. Sebelum kita masuk pada materi ikatan kimia, marilah kita lihat gambar berikut. Garam dapur, air. Dalam kimia, garam dapur dikenal dengan nama NaCl, kemudian air dengan rumus kimianya H2O. Nah, keduanya itu merupakan senyawa kimia yang berikatan kimia dengan cara yang berbeda. Untuk NaCl berikatan kimia dengan cara ikatan ion, kemudian H2O berikatan kimia dengan cara ikatan kovalen. Nah, apa beda keduanya? Mengapa unsur-unsur di dalam ini cenderung berikatan dengan unsur lainnya membentuk suatu senyawa? Itulah akan kita pelajari dalam video berikut ini. Adapun kompetensi dasar pada materi ikatan kimia adalah menganalisis struktur atom dan sifat-sifat unsur tabel sistem periodik serta hubungannya dengan ikatan kimia. Juga dapat mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah 1. Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. 2. Menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, duplet atau oktet, dan elektron valensi struktur Lewis. 3. Menjelaskan proses ikatan ion. Ikatan kimia terbagi atas 3 macam ikatan. Pertama, ikatan ion. Kedua, ikatan kovalen. Ketiga, ikatan logam. Bagaimana perbedaan ketiganya? Bagaimana sifat-sifat senyawa yang terbentuk dari ikatan kimia tersebut? Kita akan bahas pada materi ikatan kimia. Namun, kali ini kita hanya fokuskan khusus pada ikatan ion. Sebelum kita memasuki materi tentang ikatan ion, marilah kita melihat dulu tentang kestabilan unsur. Mengapa unsur-unsur di alam ini cenderung untuk bersenyawa dengan unsur lainnya? Itu dikarenakan karena unsur tersebut ini mencapai kestabilan. Nah, kondisi stabil yang dimaksud di sini itu dinyatakan dengan 2 hal, yaitu ada yang disebut dengan duplet, di mana elektron valensinya adalah 2. Kemudian yang kedua adalah aturan oktet, di mana elektron valensinya adalah 8. Sebagai contoh adalah 11 natrium. Nah, susunan konfigurasi elektronnya adalah 281. Nah, 1 itu adalah elektron valensi, yang nantinya elektron valensi ini akan lepas untuk mencapai kestabilan sehingga membentuk ion positif menjadi Na positif 1 dengan susunan konfigurasi elektron 28. Nah, 28 dengan elektron valensi 8 berarti memenuhi aturan oktet. Sekarang kita masuk pada proses pembentukan ikatan ion. Kita ambil contoh natrium klorida yang terdiri atas atom natrium dengan klorida. Natrium dengan 11 Na tersusun dengan konfigurasi elektron 281. Angka 1 adalah elektron valensi. Nantinya akan melepaskan elektronnya 1 sehingga membentuk elektron positif. Jadi Na positif dengan konfigurasi elektron 28 dalam keadaan stabil. Kemudian 17Cl dengan konfigurasi elektron 287. Nah, supaya stabil, elektron valensi ini akan menerima 1 elektron sehingga membentuk ion negatif, Cl negatif. Nah, konfigurasi elektronnya 288. Na positif dengan Cl negatif akan berikatan membentuk senyawa NaCl. Nah,
sekarang kita melihat sifat-sifat senyawa ion. Pertama, berwujud padat pada suhu kamar. Kedua, kristalnya keras tetapi rapuh. Jika diberi tekanan atau pukulan, kristalnya akan pecah. Ini disebabkan karena pergeseran lapisan-lapisan kristal yang memungkinkan ion sejenis berada di atas yang lainnya, sehingga terjadi tolak-menolak sangat kuat, menyebabkan terjadinya perpecahan. Dan memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Ini disebabkan karena ion positif dan ion negatif terikat sangat erat oleh gaya elektrostatik, sehingga diperlukan suhu yang tinggi untuk memutuskan ikatan ion tersebut. 4. Padatannya tidak mengantarkan listrik, tetapi lelehan dan larutannya dapat mengantarkan listrik. Mengapa demikian? Karena ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas karena terikat kuat. Sementara dalam larutan dengan lelehannya itu dapat bergerak bebas karena ion-ionnya sudah terputus. Yang kelima, kebanyakan senyawa ion dapat larut dalam air dikarenakan karena ion-ion tersebut dapat terionisasi menjadi ion-ion pembentuknya. Demikianlah materi kita kali ini yang membahas tentang ikatan kimia yang difokuskan pada ikatan ion. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian dan tetap tingkatkan semangat belajar. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sering cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.